Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Gustiana dengan NIM C1B022127 dari Prodi Manajemen Universitas Jambi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Di sini saya akan menganalisa kasus pada PT Hyundai Indonesia dengan menggunakan alat TKM seperti brainstorming dan solusi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Analisa kasus pertama. Kasusnya yaitu banyak terjadi masalah di produk merek kancil, khususnya di pengereman, sehingga banyak terjadi komplain dari pelanggan dikarenakan sering terjadi kecelakaan karena rem macet, dan solusinya untuk memperbaiki kinerja perusahaan. PT Hyundai menggunakan alat TKM yaitu brainstorming dalam kasus di mana terdapat banyak masalah dengan produk merek kancil, terutama terkait pengereman yang menyebabkan komplain pelanggan dan seringkali kecelakaan karena rem macet. Analisa kasus dengan alat TKM brainstorming. Pertama, persiapan. Langkah awalnya yaitu tentukan tujuan brainstorming dengan menemukan solusi untuk masalah pengereman pada produk merek kancil. Selanjutnya, bentuk tim brainstorming. Di sini melibatkan ahli teknis, perwakilan layanan pelanggan, manajemen kualitas, dan tim terkait lainnya. Yang kedua, sesi brainstorming. Terdapat analisis akar masalah, yaitu dengan mengidentifikasi akar masalah pengereman pada produk merek kancil yang mengakibatkan kecelakaan komplain pelanggan. Selanjutnya, ada generasi ide solusi. Dengan mendorong tim untuk menghasilkan ide-ide solusi seperti perbaikan teknis, peningkatan kualitas komponen rem, peningkatan pelatihan mekanik, atau sistem pemantauan kinerja rem. Ketiga, evaluasi dan implementasi. Evaluasi solusinya yaitu dengan mengevaluasikan setiap solusi potensial untuk memastikan efektivitas dan kelayakan implementasi. Selanjutnya, implementasi solusinya yaitu dengan implementasikan solusi terpilih buat rencana tidak lanjut yang mencakup pengujian, pelaksanaan, dan pemantauan kemajuan. Contoh ide dari brainstorming. Yang pertama, dengan memperbarui sistem pengereman dan komponen rem pada produk merek kancil. Yang kedua, dengan meningkatkan pelatihan teknis bagi mekanik untuk memastikan pengereman yang tepat. Dan yang ketiga, dengan membuat program inspeksi dan pemeliharaan rutin untuk pengereman pada kendaraan merek kancil. Dengan melakukan analisis menggunakan alat TKM brainstorming seperti di atas, PT Hyundai dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah pengereman pada produk merek kancil. Dalam proses ini, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan lebih holistik dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu solusi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Sebagai Direktur PT Hyundai Indonesia, jika menghadapi kasus di mana terjadi masalah serius pada produk merek kancil, terkait pengereman yang menyebabkan komplain pelanggan dan kecelakaan, solusi yang bisa saya tawarkan kepada kantor pusat Hyundai untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang saya pimpin yaitu yang pertama, recall dan perbaiki produk. Dengan mengusulkan produk recall untuk semua unit kancil yang terpengaruh oleh masalah pengereman, memperbaiki sistem pengereman dan komponen yang bermasalah secara gratis untuk pelanggan, serta memberikan jaminan kualitas terkait perbaikan yang dilakukan. Yang kedua, penyuluhan dan peningkatan pelatihan mekanik. Dengan menyelenggarakan program penyuluhan bagi pemilik kendaraan kancil terkait tanda-tanda pengereman bermasalah dan langkah-langkah yang harus diambil. Yang ketiga, monitoring kualitas dan uji coba. Mengusulkan proses pemantauan kualitas yang lebih ketat dan uji coba pengereman sebelum kendaraan dipasarkan ke publik. Hal ini bisa melibatkan uji tabrak dan uji pengereman secara ekstensif untuk memastikan produk yang dijual aman dan memenuhi standar. Yang keempat, peningkatan sistem penanganan keluhan pelanggan
dengan mendirikan atau meningkatkan sistem penanganan keluhan pelanggan yang responsif dan efisien, mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menanggapi setiap keluhan pelanggan terkait pengereman dengan cepat dan menyeluruh. Yang kelima, komunikasi publik transparan. Berkomunikasi secara transparan kepada publik tentang langkah-langkah perbaikan yang diambil dan komitmen Hyundai untuk meningkatkan keseluruhan keselamatan pelanggan. Melibatkan media sosial dan kampanye publik untuk membangun kepercayaan kembali dari pelanggan. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, saya berharap dapat mengatasi masalah yang ada secara efektif, meningkatkan keamanan produk, dan memulihkan kepercayaan pelanggan terhadap merek Hyundai. Kerjasama antara PT Hyundai Indonesia dan kantor pusat diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menyelesaikan masalah ini dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Analisa kasus kedua. Kasusnya yaitu mobil Hyundai merek kancil dengan segmen keluarga dikenal kurang efisien atau boros BBM dibandingkan pesaingnya dan solusinya untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Di sini saya akan menggunakan alat Total Quality Management yaitu brainstorming untuk mengidentifikasi masalah dan solusi tersebut. Analisis kasus dengan alat TQM brainstorming. Pertama, persiapan. Langkah awalnya yaitu menentukan tujuan brainstorming dengan meningkatkan efisiensi bahan bakar untuk mobil Hyundai merek kancil di segmen keluarga. Selanjutnya, membentuk tim brainstorming. Tim yang terdiri dari ahli teknis, analisis pasar, tenaga penjualan, dan perwakilan konsumen. Yang kedua, sesi brainstorming. Terdapat identifikasi isu efisiensi BBM. Dengan memperkerjakan tim untuk mengidentifikasi akar masalah mengenai kurangnya efisiensi bahan bakar pada mobil kancil. Selanjutnya yaitu generasi ide solusi. Seperti minta tim untuk mengusulkan solusi seperti teknologi hibrida, pengoptimalan mesin, peningkatan aerodinamika, atau program pelatihan pengemudi efisien. Ketiga, evaluasi dan implementasi. Evaluasi solusi yaitu dengan mengevaluasikan solusi yang diusulkan untuk memastikan efektivitas biaya dan dampaknya terhadap efisiensi bahan bakar. Selanjutnya, implementasi solusi yaitu dengan mengimplementasikan solusi terpilih, lakukan uji coba, buat rencana implementasi, dan pantau kinerja mobil setelah perubahan dilakukan. Yang keempat, contoh ide dari brainstorming. Yang pertama, dengan menggunakan teknologi hibrida untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang kedua, dengan program pelatihan pengemudi efisiensi untuk konsumen yang membeli mobil Hyundai kancil. Dan yang ketiga, dengan pengoptimalan mesin dan sistem pembakaran untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Dengan menggunakan alat TQM brainstorming ini, PT Hyundai dapat menghasilkan ide-ide segar dan inovatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar pada mobil Hyundai merek kancil di segmen keluarga. Dengan keterlibatan berbagai pihak terkait, diharapkan solusi untuk implementasikan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja produk dan memenuhi harapan konsumen. Selanjutnya yaitu solusi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Sebagai Direktur PT Hyundai Indonesia, jika dihadapkan dengan kasus di mana mobil Hyundai merek kancil di segmen keluarga dikenal kurang efisien dalam konsumsi bahan bakar dibandingkan pesaingnya, solusi yang dapat saya tawarkan kepada kantor pusat Hyundai untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang saya pimpin. Yang pertama, penelitian dan pengembangan teknologi. Dengan mengusulkan investasi pada penelitian dan pengembangan teknologi yang lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar. Berkolaborasi dengan tim teknik Hyundai Pusat untuk menciptakan mesin yang lebih ramah lingkungan dan hemat bahan bakar untuk model mobil Hyundai merek kancil. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Kita dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi pemilik mobil Hyundai kancil tentang praktik pengemudi efisien yang membantu mengurangi konsumsi bahan bakar.
Yang ketiga, kemitraan strategis. Membantu kemitraan dengan produsen otomotif lain untuk perusahaan teknologi untuk memperkenalkan teknologi efisiensi bahan bakar yang sudah terbukti. 4. Pemantauan dan evaluasi dengan mengusulkan perlunya sistem pemantauan dan evaluasi yang kontinu terhadap efisiensi bahan bakar mobil Hyundai Kancil dengan data yang akurat. Perusahaan dapat mengidentifikasi masalah dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk perbaikan. Yang kelima, kampanye dan edukasi publik. Kita dapat meluncurkan kampanye komunikasi yang jelas tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar Hyundai kepada konsumen. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, diharapkan PT Hyundai Indonesia dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar mobil Hyundai mereka di segmen keluarga, memperbaiki citra merek, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kerjasama antara PT Hyundai Indonesia dan kantor pusat diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan memperbaiki isu yang dihadapi. Analisa kasus ketiga, kasusnya yaitu kompetitor seperti Toyota, Suzuki, Mitsubishi, dan pabrik otomotif Eropa lainnya mulai melirik pasar pasangan muda, anak muda yang membutuhkan mobil hatchback yang kompak, hemat bahan bakar, dan dengan harga yang terjangkau, dan solusinya untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Kita bisa melakukan analisis sebagai berikut. Analisis kasus dengan alat TKM brainstorming. Pertama, persiapan. Langkah awalnya menentukan tujuan brainstorming dengan menentukan strategi diferensiasi Hyundai untuk menghadapi persaingan di segmen pasar mobil hatchback compact yang sedang berkembang. Selanjutnya membentuk tim brainstorming. Tim yang terdiri dari tim pemasaran, teknis, desain produk, dan perwakilan konsumen atau target pasar. Yang kedua, sesi brainstorming. Terdapat analisis pasar seperti identifikasi preferensi, kebutuhan, dan harapan pasangan muda atau anak muda terkait mobil hatchback yang kompak, hemat bahan bakar, dan terjangkau. Selanjutnya ada generasi ide diferensiasi. Meminta tim untuk mengusulkan fitur unik inovasi desain atau program penjualan yang dapat membedakan Hyundai dari pesaing dan menarik target pasar yang diinginkan. Yang ketiga, evaluasi dan implementasi. Evaluasi ide yaitu dengan evaluasikan ide-ide proporsional untuk memastikan kecocokannya dengan strategi bisnis dan kebutuhan pasar. Selanjutnya, implementasi solusi. Dengan implementasikan ide terpilih dengan perbuatan roadmap, mengalokasikan sumber daya, dan evaluasi terus-menerus. 4. Contoh ide dari brainstorming. Yang pertama yaitu dengan pengembangan varian model hatchback Hyundai dengan fitur-fitur inovasi yang menarik untuk pasangan muda, seperti teknologi terkoneksi, desain modern, dan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Yang kedua yaitu dengan program penawaran khusus atau paket finansial yang menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan pasangan muda yang mencari mobil hatchback, hemat bahan bakar dengan harga yang terjangkau. Dan yang ketiga yaitu kampanye pemasaran yang kreatif dan terarah untuk menjangkau pasar target, dengan fokus pada nilai-nilai yang diinginkan dengan pasangan muda dan anak muda, dengan menggunakan brainstorming sebagai alat total quality management. PT Hyundai dapat mengembangkan strategi diferensiasi yang kuat untuk merespon persaingan di pasar otomotif hatchback compact yang berorientasi pada pasangan muda dan anak muda. Selanjutnya yaitu solusi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Sebagai Direktur PT Hyundai Indonesia, ada beberapa solusi yang dapat saya ajukan kepada kantor pusat Hyundai untuk meningkatkan kinerja perusahaan di tengah persaingan yang meningkat, khususnya terkait pasar pasangan muda dan anak muda yang mencari mobil hatchback compact, hemat bahan bakar, dan terjangkau. 1. Inovasi produk. Kita bisa mengembangkan mobil hatchback
Hyundai yang mengusung desain modern, fitur-fitur teknologi terkini, dan efisiensi bahan bakar yang tinggi, menyesuaikan fitur-fitur dengan kebutuhan pasangan muda yang aktif dan berjiwa muda. Kedua, penawaran spesial dan paket finansial dengan menyusun paket penawaran khusus dan skema finansial yang menarik untuk pasangan muda agar memudahkan mereka untuk memiliki mobil Hyundai seperti program cicilan ringan atau paket penyempurnaan gratis setelah pembelian. Ketiga, kampanye pemasaran kreatif. Kami merancang kampanye pemasaran yang kreatif dan berbasis digital untuk menjangkau pasangan muda dan anak muda, memanfaatkan media sosial, influencer, dan event pop-up untuk meningkatkan produk. Keempat, kemitraan strategis. Dengan membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan untuk menyediakan program pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pasangan muda. Kolaborasi dengan penyedia asuransi untuk menawarkan program asuransi kendaraan yang komprehensif dan terjangkau. Dengan pengimplementasian solusi-solusi di atas, diharapkan PT Hyundai Indonesia dapat memperkuat posisinya di pasar dan meraih kepercayaan serta kepuasan pelanggan di segmen pasar pasangan muda dan anak muda yang sedang menjadi target utama pesaing. Analisis kasus keempat. Kasusnya yaitu kompetitor juga berlomba-lomba untuk membuka titik penjualan dan pelayanan hingga ke setiap provinsi di Indonesia. Sedangkan Hyundai Indonesia baru memiliki cabang di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Dan solusinya untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Kita bisa melakukan analisis sebagai berikut. Analisis kasus dengan alat TQM brainstorming. 1. Persiapan. Langkah awalnya dengan menentukan tujuan brainstorming. Dapat meningkatkan jangkauan geografis dan jaringan cabang Hyundai Indonesia untuk bersaing lebih efektif dengan kompetitor dalam layanan penjualan dan pelayanan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, membentuk tim brainstorming. Melibatkan tim manajemen eksekutif, tim penjualan, tim pemasaran, dan perwakilan cabang Hyundai yang ada. Yang kedua, sesi brainstorming. Terdapat identifikasi kelemahan. Dengan mengidentifikasi kelemahan strategis Hyundai Indonesia terkait kurangnya kehadiran di provinsi-provinsi yang menjadi basis kompetisi. Selanjutnya yaitu generasi ide ekspansi. Meminta tim untuk menghasilkan ide-ide tentang pembukaan cabang baru, kerjasama dengan dealer terkait atau pengembangan jaringan layanan purna jual di provinsi-provinsi yang belum terjangkau. Ketiga, evaluasi dan implementasi. Evaluasi solusi yaitu dengan mengevaluasikan setiap ide ekspansi untuk memastikan kelayakan dan mendukung strategi bisnis jangka panjang Hyundai Indonesia. Implementasi solusi yaitu dengan mengimplementasikan rencana ekspansi terpilih dengan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya, dan pemantauan progres secara berkala. Keempat, contoh ide dari brainstorming. Yang pertama yaitu membuka cabang baru atau kantor perwakilan di provinsi-provinsi strategis yang belum terjangkau oleh Hyundai Indonesia. Yang kedua, dengan memperluas kerjasama dengan dealer resmi atau agen terpercaya di daerah-daerah terpencil untuk mewakili Hyundai dalam penjualan dan layanan purna jual. Dan yang ketiga yaitu menyusun program pelatihan dan dukungan teknis bagi cabang baru yang akan membuka agar dapat memberikan layanan konsisten sesuai standar Hyundai. Dengan solusi-solusi seperti di atas melalui alat TQM brainstorming, diharapkan PT Hyundai Indonesia dapat mengembangkan strategi ekspansi yang efektif untuk bersaing dengan kompetitor yang memiliki kehadiran yang lebih luas. Dengan langkah-langkah ini diharapkan Hyundai Indonesia dapat memperluas cakupan layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat posisinya di pasar otomotif Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu solusi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Sebagai Direktur PT Hyundai Indonesia,
Berikut adalah beberapa solusi yang bisa saya tawarkan kepada kantor pusat Hyundai untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam menghadapi persaingan di mana para pesaing berlomba-lomba membuka titik penjualan dan pelayanan hingga ke setiap provinsi di Indonesia. Pertama, perluasan jaringan cabang. Kami mengusulkan untuk memperluas jaringan cabang Hyundai ke provinsi-provinsi lain di Indonesia yang belum terdapat cabang. Menyusun rencana pengembangan cabang yang matang untuk mencakup daerah-daerah strategis yang dapat menjangkau pelanggan potensial di provinsi-provinsi tersebut. Yang kedua, kerjasama dengan dealer atau area terkait. Dengan memperkuat kerjasama dengan dealer atau agen di provinsi-provinsi yang belum terjangkau Hyundai, membangun kemitraan yang kuat untuk mewakili merek Hyundai dan memberikan layanan penjualan dan purna jual yang berkualitas di daerah-daerah tersebut. Yang ketiga, Mobile Service Unit. Kami menyediakan layanan Mobile Service Unit untuk melayani konsumen di provinsi-provinsi jauh di luar jangkauan cabang-cabang utama. Dengan layanan ini, konsumen dapat dengan mudah mendapatkan layanan purna jual tanpa harus datang ke cabang utama. Yang keempat, peningkatan layanan online. Memperkuat infrastruktur digital Hyundai untuk memungkinkan konsumen di seluruh Indonesia untuk mengakses layanan Hyundai secara mudah dan efisien. 5. Penyediaan pelatihan dan dukungan teknis. Dengan menyusun program pelatihan dan dukungan teknis bagi tim cabang baru dan dealer mitra untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar Hyundai. Hal ini dapat membantu menjaga kualitas layanan dan merek Hyundai di setiap titik penjualan. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi di atas, diharapkan Hyundai Indonesia dapat meningkatkan jangkauan layanan, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat posisinya di seluruh wilayah Indonesia. Analisis kasus kelima. Kasusnya yaitu tingkat kepuasan pelanggan ketika melakukan servis di bengkel Hyundai menurun dikarenakan staf yang kurang ramah, ruang tunggu yang kurang nyaman, dan waktu perbaikan yang lama karena kekurangan tenaga di bengkel dan solusinya untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Untuk mengatasi masalah tingkat kepuasan pelanggan yang menurun di bengkel Hyundai, kita dapat menggunakan alat TQM seperti brainstorming. Berikut analisa kasus penggunaan brainstorming. Pertama, identifikasi masalah. Masalah utamanya adalah tingkat kepuasan pelanggan menurun karena staf yang kurang ramah, ruang tunggu yang kurang nyaman, dan waktu perbaikan yang lama karena kekurangan tenaga di bengkel. Yang kedua, brainstorming solusi. Dengan mengajak semua anggota tim untuk berpartisipasi dalam sesi brainstorming. Buat daftar ide-ide untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, seperti pelatihan karyawan untuk menjadi lebih ramah, meningkatkan fasilitas ruang tunggu, dan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Yang ketiga, evaluasi ide-ide. Dengan mengevaluasi setiap ide berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti biaya, waktu implementasi, dan dampak potensial terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, implementasi solusi. Dengan memilih beberapa ide yang dianggap paling efektif dan implementasikan solusi-solusi tersebut. Pastikan untuk melibatkan semua pihak terkait dalam proses implementasi. Yang kelima, monitor dan evaluasi. Dengan memantau dan evaluasi hasil dari implementasi solusi-solusi yang telah dipilih, lakukan perubahan jika diperlukan untuk memastikan peningkatan yang berkelanjutan dalam tingkat kepuasan pelanggan. Dengan menggunakan alat TQM seperti brainstorming, PT Hyundai dapat mengidentifikasi masalah dengan lebih baik dan mengembangkan solusi-solusi yang efektif untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan di bengkel mereka. Selanjutnya yaitu solusi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Sebagai Direktur PT Hyundai Indonesia, saya menawarkan beberapa solusi kepada kantor pusat untuk memperbaiki kinerja perusahaan terkait tingkat kepuasan pelanggan saat melakukan servis di bengkel Hyundai yang menurun. Dan solusi yang dapat dilakukan yaitu:
1. Peningkatan pelatihan staf. Dengan memberikan pelatihan kepada staf di bengkel Hyundai untuk meningkatkan keterampilan, komunikasi, dan keramahan dalam melayani pelanggan. Staf juga perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada setiap pelanggan. Yang kedua, pembaruan ruang tunggu. Kami dapat memperbaiki dan memperbarui fasilitas ruang tunggu di bengkel Hyundai agar lebih nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan. Menambahkan fasilitas seperti area duduk yang nyaman, wifi gratis, minuman gratis, dan area bermain anak-anak dapat meningkatkan pengalaman pelanggan saat menunggu mobil mereka diperbaiki. Yang ketiga, pengoptimalan waktu perbaikan. Dengan mengatasi kekurangan tenaga kerja di bengkel dengan menambah jumlah mekanik atau teknisi yang berkualitas untuk mempercepat proses perbaikan mobil. Yang keempat, meningkatkan sistem manajemen layanan. Kami dapat memperkenalkan sistem manajemen layanan yang lebih efisien dan transparan, seperti memberikan nomor antrian digital kepada pelanggan dan memberikan informasi yang jelas mengenai estimasi waktu perbaikan. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, diharapkan tingkat kepuasan pelanggan saat melakukan servis di bengkel Hyundai dapat meningkat, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan, serta memberikan citra Hyundai sebagai merek yang peduli terhadap kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Analisa kasus ke-6. Kasusnya yaitu promosi yang dilakukan saat ini menggunakan iklan di televisi dan koran yang tentunya membutuhkan budget yang besar, namun tidak berimpak positif terhadap penjualan. Sedangkan saat ini masyarakat banyak memilih berita dan informasi melalui media sosial dan media online lainnya. Dan solusinya untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Berikut analisa kasus menggunakan brainstorming untuk menemukan solusi yang lebih efektif. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah utamanya adalah promosi yang dilakukan saat ini menggunakan iklan di televisi dan koran tidak memberikan dampak positif terhadap penjualan. Sementara masyarakat lebih banyak memilih berita dan informasi melalui media sosial dan online. Yang kedua, brainstorming solusi. Dengan mengajak semua anggota tim untuk berpartisipasi dalam sesi brainstorming, buat daftar ide-ide alternatif untuk promosi yang lebih efektif, seperti memanfaatkan media sosial, media online, influencer, marketing, atau kampanye digital lainnya. Yang ketiga, evaluasi ide-ide. Dengan mengevaluasi setiap ide berdasarkan potensi berdampak positif terhadap penjualan, target audiens yang ingin dicapai, biaya dan waktu implementasi. 4. Implementasi solusi. Kami dapat memilih beberapa ide yang dianggap paling efektif dan implementasikan strategi promosi yang baru. Pastikan untuk melibatkan tim pemasaran dan komunikasi dalam proses implementasi. Yang kelima, monitor dan evaluasi. Dengan memantau dan evaluasi dari hasil implementasi strategi promosi yang baru, lakukan analisis data untuk melihat apakah terjadi peningkatan penjualan dan respon positif dari konsumen. Dengan menggunakan alat TQM seperti brainstorming, PT Hyundai dapat menemukan solusi promosi yang lebih efektif dan sesuai dengan tren konsumen saat ini, seperti memanfaatkan media sosial dan online untuk mencapai target audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan mobil mereka. Selanjutnya, yaitu solusi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Sebagai Direktur PT Hyundai Indonesia, saya akan menawarkan beberapa solusi kepada kantor pusat untuk memperbaiki kinerja perusahaan terkait strategi promosi yang saat ini kurang efektif. Berikut solusi yang dapat dilakukan. Pertama, peralihan promosi ke media sosial dan online. Mengingat banyaknya masyarakat yang saat ini lebih aktif menggunakan media sosial dan online untuk mencari informasi, promosi melalui platform tersebut
dapat lebih efektif dalam menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang kedua, penggunaan influencer marketing. Dengan memanfaatkan influencer atau public figure yang memiliki jumlah pengikut yang besar di media sosial untuk mempromosikan produk Hyundai, kolaborasi dengan influencer dapat membantu meningkatkan eksposur merek Hyundai kepada audiens yang lebih relevan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Hyundai. Yang ketiga, program kemitraan dengan platform online. Kami dapat mengembangkan program kemitraan dengan platform online seperti e-commerce atau aplikasi ride sharing untuk mengintegrasikan promosi Hyundai dalam platform tersebut. Hal ini dapat membantu Hyundai menjangkau konsumen potensial yang menggunakan platform online tersebut secara rutin. Yang keempat, analisis data dan kinerja promosi. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap data penjualan dan kinerja promosi Hyundai untuk mengidentifikasi strategi promosi, mana yang efektif dan mana yang tidak. Dengan data yang akurat, Hyundai dapat mengoptimalkan strategi promosi di media sosial dan online untuk mencapai target penjualan yang lebih tinggi. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, diharapkan kinerja promosi Hyundai dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan media sosial dan online yang lebih efektif, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap penjualan perusahaan serta memperkuat citra Hyundai sebagai merek yang inovatif dan responsif terhadap tren pasar yang berkembang. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari analisa kasus pada PT Hyundai Indonesia dengan menggunakan alat TQM seperti brainstorming dan solusi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan tutur kata saya dalam penjelasan tadi, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.